Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita yang bersumber dari Mas Al, yaitu pendakian di Gunung Sibayak dengan ketinggian 2212 mdpl yang berlokasikan di Sumatera Utara, Kabupaten Tanah Karo pada tahun 2013. Namaku Andre, atau biasa teman-temanku memanggilku dengan sebutan Akong. Awal cerita, aku dan kedua temanku akan melakukan pendakian di Gunung Sibayak. Sebut saja kedua temanku ini Popon dan Fauzi. Waktu itu, Fauzi berulang tahun dan dia punya keinginan untuk merayakannya di puncak Gunung Sibayak. Aku sebelumnya belum pernah melakukan pendakian di gunung manapun, begitu juga dengan Popon. Namun, pengakuan dari Fauzi, ia pernah melakukan pendakian di Gunung Sibayak. Ayo sekali-kali kalian muncak biar nggak puyeng mikirin tugas kuliah. Sekalian ngerayain ulang tahunku, ketus Fauzi. Ya elah, ngerayain ulang tahun mah bisa di rumah aja atau di warung Po Iem. Ngapain sampai muncak segala? Sahut Popon sambil cengengesan. Tahu nih ngapain sampai muncak segala? Ucapku. Kita ke Gunung Sibayak aja ya. Gak pala tinggi kok. Aku jamin paling 5 atau 6 jam kita udah sampai di puncak. Hitung-hitung kalian ngerayain ulang tahunku juga, ucap Fauzi. Ya udah deh, ya udah. Emang kapan mau naik? Tanyaku. Tahun depan. Ya hari inilah. Sore kita berangkat, ucap Fauzi. Dah, gila aja. Persiapan belum ada, ketusku. Udah tenang, semuanya aku yang siapin. Kalian bawa diri aja. Ntar sore jam 3 ngumpul di rumahku, ucap Fauzi. Kamu gimana Pon? Ikut? Tanyaku. Ya ayo, siapa takut? Sahut Popon. Akhirnya kami terlebih dahulu pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan peralatan pendakian dan mempersiapkan diri. Awalnya aku ragu dengan ajakan Fauzi, namun karena aku berpikir kalau dia sedang ulang tahun, jadi nggak ada salahnya sesekali nurutin kemauannya. Lagian, seumur-umur aku belum pernah melakukan pendakian. Hitung-hitung, ini jadi pengalaman pertamaku. Tunggu menunggu sekitar kira-kira kurang lebih jam 2 siang. Terdengar suara Popon memanggilku dari arah depan sambil mengetuk pintu. Tok tok tok. Kong, Kong, Akong, ucap Popon. Oi, bentar, lagi pakai baju, teriakku. Tak lama kemudian, aku pun ke depan membukakan pintu. Kulihat Popon sedang duduk bersandar di kursi depan sambil menarik sebatang rokok. Kali ini penampilannya menggelitik perutku, sampai-sampai aku tertawa melihatnya. Hahaha, Pon, kamu mau muncak apa ke mall? Ucapku sambil tertawa. Emang kenapa? Ada yang salah dari penampilanku, Kong? Tanya Popon sambil melihat bingung penampilannya. Hahaha, sejak kapan mau naik gunung pakai kemeja lengan panjang, pakai celana katbray? Oh alah Pon, kamu ini ngelawak aja, ucapku sambil tak henti tertawa. Lah, mana aku tahu, Kong? Namanya juga aku belum pernah muncak, sahut Popon. Udah sini masuk, aku pinjemin baju, ucapku. Aku pun meminjamkannya celana kargo yang seminggu lalu ku beli di pasar Sambu dan baju kaos oblong. Walau belum pernah sama sekali melakukan pendakian, namun aku mengerti betul fashion para pendaki. Tak berapa lama setelah Popon selesai mengganti pakaiannya, kami berpamitan dengan orang tuaku lalu bergerak menuju rumah Fauzi.
Menurut informasi yang kudapat tentang Gunung Sibayak, gunung ini tak pala tinggi, bisa ditempuh mungkin paling lama 7 jam sudah sampai di puncak. Jadi aku nggak bawa pakaian ganti. Seperti yang disarankan Fauzi, aku dan Popon hanya membawa diri. Sesampainya di rumah Fauzi, aku dan Popon tidak langsung mengetuk pintu karena kami curiga. Ada sepatu perempuan di depan rumahnya. Sedangkan di rumahnya, yang kami tahu dia sendirian. Ayahnya seorang kapten kapal pulang ke rumah 1 bulan sekali. Dan ibunya seorang pegawai bank. Karena curiga, aku dan Popon mengintip dari jendela. Dan kami pun terkejut saat mengintip melihat Fauzi dan seorang wanita yang kami tak tahu wanita itu siapa. Karena wajahnya terhalangi kepala Fauzi sedang berciuman di sofa rumahnya. "Waduh, siapa itu, Kong?" tanya Popon. "Ya elah, mana ku tahu. Kita kan barengan sampai di sini," ucapku. Akhirnya tak berapa lama kami putuskan untuk mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu dibuka oleh Fauzi sambil memancarkan raut wajah yang sedikit gelagapan. Dan saat kulihat wanita yang sedang membenahi rambutnya, ternyata itu adalah Amel, teman kuliah kami, sekaligus pacar Fauzi. "Amel, ngapain di sini, Mel?" tanyaku. "Dia ikut kita muncak," sahut Fauzi sambil memasukkan logistik ke dalam carrier. "Lah, enak bener lu, muncak ditemenin doi. Lah kita jaga nyamuk dong," ucap Popon. "Tahu nih, enak di kamu sih," sahutku. "Hahaha, sesekali kan gak apa-apa. Yang penting kalian aku traktir semua." Tentu dengan kata traktir yang keluar dari mulut Fauzi, aku dan Popon seneng dong. Kapan lagi liburan gratis? Bawa cewek dah situ. Emang gua peduliin. Hahaha, pikirku dan Popon. Yang penting gratis. Memang di antara kami bertiga, kehidupan Fauzi yang terbilang sedikit mewah. Segala fasilitasnya dipenuhi oleh orang tuanya. Dan Fauzi adalah anak tunggal. Ia sebagai ahli waris satu-satunya. Tentu kalau soal traktir mentraktir kami bukan hal yang sulit baginya. "Ji, kamu beneran tahu kan jalannya?" tanyaku. "Udah aman, yang penting kalian ikut," jawab Fauzi. "Oke lah," sahutku. Jam 3:30 kami sudah siap, prepare, dan kami mulai bergerak. Kupikir kami akan naik kendaraan pribadi, namun Fauzi menyarankan kami untuk naik angkutan umum seperti bis, karena kalau menaiki kendaraan pribadi rasanya pendakian kurang seru. Akhirnya kami berempat sepakat untuk menaiki angkutan umum. Pertama, kita menaiki angkutan umum jurusan ke stasiun Pinang Baris. Kira-kira 20 menitan. Kita sampai di stasiun Pinang Baris dan kita langsung menaiki bis Sutra jurusan Kabanjahe. Di perjalanan, Fauzi masih bingung harus ngambil jalur mana, antara shelter 54 atau shelter bambu. "Kong, enaknya kita lewat mana ya? Jalur 54 atau jalur bambu?" tanya Fauzi. "Lah, mana ku tahu sih, kan kamu yang udah pernah ke sana. Emang kamu semalam lewat mana?" tanyaku. Aku lewat jalur bambu, Kong," jawab Fauzi. "Ya udah, kita lewat situ aja. Kan kamu udah pernah tuh ke sana." "Ya udah, oke." Di sepanjang perjalanan, aku menikmati pemandangan dengan sebatang rokok. Kulihat Fauzi dan Amel sedang bercanda mesra seperti pasangan yang baru saja menikah. Kupalingkan wajahku ke sampingku. Popon sedang menikmati dengkurannya.
Sekira kurang lebih 2 jam, awan sudah mulai gelap. Kami sampai tujuan yang dimaksud oleh Fauzi. Satu persatu kami turun dan berjalan sedikit. "Kalian dingin gak? Kita kesini dulu, ngopi atau ngeteh, ngangetin badan," ucap Fauzi sambil menunjuk ke salah satu warung yang dimana tempat ini disebut penetapan atau pembakaran jagung. Akhirnya kami pun singgah sejenak untuk menghangatkan tubuh dengan segelas teh panas, sambil sedikit kami mengabadikan momen di sini dengan kamera merek Canon yang dibawa oleh Amel. Udara sudah mulai dingin di sini, walau tak terlalu dingin. Setelah selesai ngeteh sambil nunggu siap maghrib, akhirnya kita mulai bergerak lagi. Namun di sini ada sedikit keraguan dari Fauzi karena jalan menuju jalur bambu itu lumayan masih jauh. Mungkin akan memakan waktu kurang lebih 1 jam lagi. Akhirnya ada salah satu abang-abang penjaga warung yang bersedia untuk mengantarkan kami ke jalur bambu tersebut. Setelah bernegosiasi soal ongkos, akhirnya kami semua sepakat dan satu persatu dari kami diantar menuju jalur bambu tersebut. Setelah tunggu menunggu, akhirnya kita semua kumpul di persimpangan jalur bambu. Namun karena di sini dulu tidak ada pos pendaftaran, kita tidak langsung melakukan pendakian. Kita mampir terlebih dahulu ke salah satu warung untuk memberi laporan ke pemilik warung bahwa kami akan melakukan pendakian melalui jalur bambu tersebut sambil membeli beberapa bahan logistik tambahan. "Bu, kita nggak apa-apa kan lewat jalur ini?" tanya Fauzi ke ibu-ibu pemilik warung. "Oh iya deh, gak apa-apa silakan. Tapi jalur ini jarang dilewati pendaki. Kenapa nggak lewat jalur 54 aja?" tanya ibu pemilik warung. "Iya bu, pengen lewat sini sesekali bu," sahut Fauzi. "Tapi kenapa kok sepi banget bu?" sambungku bertanya kepada ibu pemilik warung. "Kan ibu bilang jalur ini jarang dilewati pendaki. Lagian kalian malam Jumat muncak, kayak nggak ada hari lain aja," ucap ibu pemilik warung. "Ah, ini malam Jumat? Astaga," ucapku sambil terkejut. Satu dari kami tidak menyadari sama sekali bahwa malam ini adalah malam Jumat. Namun walaupun begitu tak menjadi penghalang bagi kami untuk melakukan pendakian. "Dan masa kita muncak malam Jumat? Aneh-aneh aja," ucap Amel. "Udah tenang, gak apa-apa. Lagian puncaknya gak terlalu tinggi kok," sahut Fauzi sambil menenangkan kami sedikit. Akhirnya setelah berbincang dengan ibu pemilik warung, kita juga mendapatkan sedikit informasi yang cukup membantu kita saat pendakian. Sekira kurang lebih pukul 8 malam, kita langsung melakukan pendakian. Kulihat awan seketika berubah menjadi hitam pekat dan meneteskan air mata. Dan meneteskan rintik-rintik kecil air hujan. Untungnya kita membawa mantel atau jas hujan dan kita tetap melanjutkan pendakian kita. Di pendakian ini Fauzi sebagai pemimpin jalan dan Popon berada di paling belakang, sedangkan aku dan Amel berada di tengah-tengah antara mereka berdua. Kami mulai menyusuri hutan bambu. Samping kanan kiri kami disuguhkan dengan pemandangan pohon-pohon bambu yang sangat rimbun dan jalan yang lumayan licin karena diguyur hujan. Saat kami sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba terdengar suara. "Buk!" Seperti ada seseorang yang jatuh dari arah belakang kami. Sontak, aku, Amel dan Fauzi menghentikan perjalanan dan menoleh ke arah belakang. Ternyata suara itu berasal dari Popon yang jatuh akibat terpleset. Kami bertiga pun menertawakannya.
Karena merasa kasihan, aku pun menyusulnya dan membantunya untuk bangkit. Ada sedikit cedera di tangannya akibat tergores sayatan bambu, dan kami pun menghentikan perjalanan kami sejenak untuk mengobati lukanya. Untungnya, Fauzi membawa peralatan P3K dan aku langsung mengambilnya dari dalam keril dan mengobati tangan Popon. Ash, licin banget jalannya, ucap Popon sambil melontarkan beberapa kata kotor. Kamunya aja yang kurang hati-hati. Udah tahu hujan, jalurnya licin malah gak hati-hati, sahutku. Tak berapa lama, Fauzi mengambil sebuah botol aqua berisikan air dan ia meminumnya. Karena aku juga merasa haus, aku langsung mengambil botol aqua tersebut dari tangan Fauzi dan meminumnya juga. Namun saat aku minum, ternyata air yang ada di dalam botol aqua itu bukanlah air putih. Ternyata isi dari botol aqua itu adalah Amer. Wah, gila kamu sih. Masa mau muncang minum ini? Tegasku. Lah, emang kenapa? Biasanya kan kita juga minum ini, ucap Fauzi. Iya, tapi ini kan kita nggak lagi di lingkungan biasa kita. Kita di gunung, gak usah yang aneh-aneh deh sih. Kadang orang dengan keadaan sadar aja bisa nyusep, apalagi keadaan setengah sadar atau nggak sadar sama sekali, ucapku sambil sedikit memberi peringatan ke Fauzi. Ya udah deh, ya udah, nggak aku minum lagi. Setelah selesai mengobati luka Popon, kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Kamu masih bisa di belakang, Pon? Atau kita tukar posisi aja, biar aku yang di belakang? Tanyaku kepada Popon. Udah, aku masih bisa kok. Masalah kecil ini mah. Udah, lanjut, ucap Popon. Kurang lebih setengah jam kami berjalan, akhirnya kami melewati hutan bambu. Setelah melewati hutan bambu, kali ini treknya lebih sulit. Jalanan sudah mulai menanjak, dan jalur yang kita lewati itu betul-betul sangat licin. Karena diguyur hujan, tak jarang dari kita harus jatuh bangun karena terpeleset. Namun, walaupun begitu, kami tetap semangat berjalan menuju puncak. Yang tadinya kanan dan kiri kami hanya ada pohon bambu, kali ini berganti dengan pohon-pohon rimbun yang menjulang tinggi. Di sini, entah kenapa perasaanku mulai tidak enak. Namun, aku selalu berpikir positif untuk mengalihkan perasaanku. Mungkin karena hujan, tambah jalurnya gelap, dan mungkin karena ini pendakian pertamaku. Jadi wajar aku merasakan perasaan yang seperti ini. Kami terus menggempur jalur yang licin. Dengan lantang sesekali terdengar suara dari Fauzi yang mengatakan, "Semangat, puncaknya 15 meter lagi." Hahaha, 15 meter ndasmu. Sudah 5 kali kamu berkata seperti itu dengan waktu yang berbeda, namun tidak sampai-sampai di puncak juga, ucapku. Fauzi hanya tertawa mendengar ucapanku, begitu juga dengan Amel. Kurang lebih sudah 2 jam kami mendaki, dan pendakian masih panjang lagi. Tiba-tiba dari arah belakang Popon menyalipku. Kulihat wajahnya pucat seperti melihat setan, dan ia juga menyalip Amel juga. Lah, ngapain ini bocah tiba-tiba nyerobot begitu, ucap Amel. Aku dan Amel heran melihat gelagat Popon. Dia tak mengatakan apa-apa, namun raut wajahnya sangat pucat dan dia terus menunduk. Kali ini aku berada di paling belakang menggantikan posisi Popon. Kali ini entah hanya perasaanku atau memang perasaan ini nyata. Seketika bulu kuduku berdiri dan aku merasakan seperti ada sesuatu yang memperhatikan kami. Dan aku seperti merasa tidak nyaman berada di belakang. Seperti ada sesuatu yang memaksaku untuk melihat ke arah belakang. Namun aku berusaha untuk tidak melihat ke belakang.
dan terus melanjutkan pendakian. Namun lama-kelamaan aku tidak tahan, seperti ada bisikan yang membujukku untuk menoleh ke arah belakang. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk melihat ke arah belakang. Saat aku menoleh ke arah belakang, astagfirullah, aku langsung mengucap istighfar dalam hati. Rasanya jantung seakan mau copot. Dengkulku rasanya lemas. Wajahku berubah menjadi pucat. Rasanya ingin teriak, tapi seakan seperti mulutku susah untuk mengeluarkan kata-kata. Seumur umur, baru kali ini pertamanya aku melihat hal seperti itu. Dan itu membuatku tak berkutik sama sekali. Bersusah payah aku memalingkan wajahku kembali dan terus berusaha berjalan. Sosok nenek tua berpenampilan lesu. Ia berpakaian memakai kemben dan kain jarik. Rambutnya putih acak-acakan dan dia menyirih. Dia berjalan mengikuti langkah kami. Antara aku dan sosok nenek tua itu kira-kira hanya berjarak 5 meteran saja. Dan dari raut wajahnya, tatapan matanya seperti orang yang marah. Dia terus mengikuti langkah kami. Sontak, hal itu membuat pikiranku kacau dan mentalku hancur. Karena baru pertama kalinya aku bertemu sosok seperti ini. Ingin saja aku menyalip Amel yang berjalan tepat di depanku. Tapi rasaku gak mungkin. Karena pasti kalau Amel melihat sosok ini, dia akan pingsan. Atau mungkin nangis ketakutan. Akhirnya mau tidak mau, kupaksakan diri untuk tetap tenang. Di sepanjang perjalanan, aku terus membaca ayat suci Al-Quran yang kuhafal. Lantunan sholawat dan ayat kursi tak pernah henti kulafatkan. Sesekali aku menoleh ke arah belakang untuk memastikan sosok itu. Namun, lagi dan lagi, sosok itu masih ada di belakangku. Aura yang diberikan sosok ini sangat menyeramkan, seperti mengancam kami. Mentalku terus-terusan diuji oleh sosok ini. Sampai akhirnya Fauzi menghentikan perjalanan. Kami berhenti di bawah sebuah pohon yang ukurannya lumayan besar. Dan kami beristirahat di sini. Tiba-tiba Popon berbisik kepadaku. Kong, kamu lihat nggak? Gila kamu, Pon. Kenapa kamu gak bilang sama aku? Ucapku sambil menghela nafas. Haha, nanti kalau aku bilang sama kamu yang ada kamu ngacir, ucap Popon sambil tertawa. Betul-betul gak nyaman, Pon. Lagian nenek-nenek itu siapa sih? Kok bisa ada di belakang? Dari mana asalnya? Tanyaku. Gak tahu aku, Kong. Aku juga heran. Tiba-tiba aja ada di belakang, balas Popon. Betul-betul tatapannya sinis. Emang kita ada salah apaan ya? Kok bisa diikuti? Ya kamu mending, Kong, cuma diliatin. Lah aku didorong. Dia udah lama ngikutin kita setelah kita keluar dari hutan bambu itu. Awalnya aku masih gak apa-apa, cuma diikutin gitu. Tapi setelah dia dorong aku, ya aku langsung drop dong. Makanya aku langsung ngacir ke depan, jelas Popon. Tapi kayaknya dia udah gak ngikutin kita, Pon, ucapku. Kayaknya sih gitu, Kong. Di tengah-tengah kami sedang berbisik-bisik, rupanya Amel sedang menguping pembicaraan kami. Lalu ia bertanya apa yang kami lihat. Namun kami menjawab bahwa kami tidak melihat apa-apa. Kami sengaja bilang gitu ke Amel karena kami berdua memang berniat untuk menyembunyikan hal ini dari Amel dan Fauzi sampai nanti kami turun lagi. Akhirnya kami beristirahat di sini cukup lama.
karena hujan juga makin deras. Di sepanjang kita beristirahat, semuanya terlihat aman. Aura yang tadi kurasakan juga sekarang udah gak terasa lagi. Aku sedang ngobrol dengan Popon. Namun, di tengah-tengah kami sedang ngobrol, terdengar suara. Cepak, cepok, cepak, cepok. Ya, mungkin kalian tahulah suara apa itu. Aku dan Popon terdiam lalu berbisik pada Popon. Kamu denger gak? Suara apaan itu, Pon? Tanyaku. Iya denger, Kong. Apaan ya? Kami pun memandangi lokasi di sekitar kami untuk mencari tahu dari mana sumber suara itu. Kemudian, kami melihat ke arah belakang pohon yang sedang kami duduki untuk beristirahat. Ternyata, suara itu berasal dari Fauzi dan Amel yang sedang ciuman. Sontak, hal itu membuatku dan Popon panik karena situasi yang mengancam ini hanya aku dan Popon yang tahu. Ditambah kelakuan dua orang ini, mungkin kedepannya malah berabe urusannya. Wah, gila tuh bocah. Udah di tengah-tengah hutan gini masih aja begituan, ucap Popon. Duh, gimana ini, Pon? Kalau ditegur nanti Amelnya malu, ucapku sedikit panik. Udah ayo kita lanjut aja perjalanannya. Takutnya nanti malah terjadi apa-apa, ucap Popon. Kami pun langsung bergegas mengajak Fauzi untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Kali ini posisiku tetap di belakang dan Fauzi berada di depanku. Kami membuat kesepakatan kalau sosok itu ada di belakang kita lagi dan salah satu dari kita gak kuat, kita bertukar posisi secara bergantian. Fauzi masih memimpin jalan lalu disusul Amel. Awalnya perjalanan masih biasa sampai akhirnya setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, tiba-tiba Fauzi menghentikan langkah kami. Kenapa sih? Tanya Popon. Ini aku bingung. Setauku di sini gak ada persimpangan. Paling ada pun di depan. Kira-kira 100 meter lagi belok ke kanan. Tapi ini kok ada persimpangan ya? Ucap Fauzi sambil bingung. Coba kamu ingat pelan-pelan, barangkali kamu lupa, ucapku. Aku ingat, di sini tuh gak ada persimpangan, tegas Fauzi. Terus gimana dong? Kita belok ke kanan atau lurus aja? Tanyaku. Gak tahu deh, aku juga bingung, ucap Fauzi. Kami berdiam diri sambil kebingungan harus memilih jalur yang mana. Akhirnya setelah cukup lama kita berunding. Kita sepakat untuk mengambil jalur yang lurus untuk kita telusurin. Setelah kita telusurin, ternyata jalan itu ujungnya jurang. Akhirnya kita balik arah dan kita menyusuri jalur yang ada di sebelah kanan. Dan ternyata jalur yang ini juga sama seperti jalur yang lurus tadi, ujungnya jurang. Dan jalur yang kita lewati ini jalurnya sama persis seperti jalur yang lurus tadi. Waduh, kok kanan kiri jurang? Tanyaku. Aku juga bingung, Kong. Setauku persimpangan ini gak ada, ucap Fauzi. Udah, coba kita balik sekali lagi. Kita coba lagi jalur yang lurus tadi, ujar Popon. Akhirnya kami memutuskan untuk balik arah dan mencoba lagi jalur yang lurus tadi. Setelah kita jalan masuk ke jalur yang lurus itu, tiba-tiba aja yang tadinya kita lihat jurang sekarang berubah menjadi jalan setapak. Sontak, hal ini membuat kami terheran-heran. Akhirnya setelah kita menemukan jalan, kita lanjut lagi perjalanan. Tapi yang anehnya, seharusnya kita berjalan 2 jam ke depan, kita udah sampai di puncak. Tapi kita kali ini tak kunjung sampai juga di puncak.
Karena kami ngerasain hal yang janggal, akhirnya kita putuskan untuk berhenti dan beristirahat. Waktu kami sedang istirahat, aku iseng-iseng mengikatkan sebuah ranting pohon dengan rumput ilalang kering, dengan bertujuan sebagai tanda bahwa kami telah melewati jalur ini. Kemudian, tak berapa lama kami beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. 1 jam kami sudah berjalan, tapi tak kunjung juga sampai di puncak. Namun walaupun begitu, kami tetap terus melanjutkan perjalanan kami. Sampai akhirnya, aku merasakan ada kejanggalan. Sebuah ranting pohon yang kuikatkan dengan rumput ilalang kering, tak disangka aku bertemu lagi dengan ranting pohon itu. "Stop, kita istirahat dulu," ucapku. Kami pun menghentikan perjalanan kami dan kembali beristirahat. "Pon, kamu ada yang ngerasa aneh gak?" bisikku pada Popon. "Enggak, emang kenapa?" tanya Popon. "Yakin kamu gak ada yang aneh?" tegasku kepada Popon. "Ya, emang kenapa sih? Apa yang aneh?" tanya Popon kebingungan. "Nih, kamu lihat ranting pohon ini yang sejam lalu pas istirahat ku ikatkan rumput ilalang." "Lah iya, astaga, berarti kita cuma muter di sini aja dari tadi." "Shh, jangan sampai yang lain tahu. Nanti yang ada Amel panik, makin gak karuan." "Jadi gimana dong, Kong?" "Udah, kita nggak usah lanjut. Kita cari lahan yang pas untuk buka tenda. Kita istirahat, besok kita lanjut." "Oke dah, aku setuju kalau gitu." "Kalian di sini dulu ya. Aku sama Popon mau ke situ bentar," ucapku pada Amel dan Fauzi. Aku dan Popon pun bergegas mencari lahan yang pas untuk kami mendirikan tenda. Setelah keliling tak jauh dari tempat kami istirahat, kami menemukan lahan yang pas untuk kami dirikan tenda. Akhirnya, aku dan Popon pun kembali ke tempat kami tadi beristirahat dan mengajak Fauzi dan Amel untuk mendirikan tenda di sana. "Lah, kenapa harus di situ? Kenapa nggak di puncak aja? Puncak dikit lagi loh, nanggung," ucap Fauzi. "Udah, kita di situ aja. Aku udah lapar, ngantuk juga. Ntar aja pagi kita ke puncak," ucapku. Fauzi dan Amel tak menyadari bahwa kita telah tersesat. Yang Fauzi tahu hanya sebentar lagi puncaknya sudah sampai. Tapi kenyataannya kita hanya berputar-putar di sini. Akhirnya dengan sedikit bujukan, Fauzi dan Amel pun mengikuti kemauanku dan Popon untuk mendirikan tenda di sini. Singkat cerita, akhirnya tenda pun berdiri. Kulihat jam menunjukkan pukul 00:15. Sangat di luar nalar. Yang seharusnya kami sudah sampai di puncak, tapi malahan kami berputar-putar yang kami tidak ketahui kami sedang berada di mana. Untungnya saja aku segera sadar dengan kondisi yang di luar nalar ini. Setelah mendirikan tenda, rasanya perut juga sudah terasa mulai keroncongan. Cacing-cacing perut sudah memberontak. Segera aku menyuruh Amel untuk mengolah logistik yang sudah kami siapkan sebelumnya. Amel pun mengeluarkan kompor portable mini dan beberapa bungkus mie instan. Setelah selesai memasak, Amel membuatkan kami secangkir kopi. Setelah acara santap menyantap selesai, Amel dan Fauzi terlebih dahulu masuk ke dalam tenda. Sedangkan aku dan Popon masih berada di luar menghangatkan tubuh dengan kompor portable yang masih menyala, sambil menikmati kopi buatan Amel dan sebatang rokok. Kebetulan hujan juga sudah mulai berhenti. Cuaca juga mendadak menjadi cerah. Aku dan Popon ngerasa pemandangan di sekitar itu indah. Jadi kami merasa nyaman berada di luar. Di tengah-tengah kami sedang ngobrol. Tiba-tiba
Sosok nenek-nenek nyirih yang aku dan Popon lihat tadi, dia menampakkan dirinya lagi. Dia berdiri di salah satu pohon yang berseberangan dengan tempat kami duduk. Dan dia memandang ke arah kami. Tatapannya masih sinis seperti yang kulihat tadi. Entah apa kesalahan yang kami perbuat sehingga dia mengikuti kami. Wah, gimana ini Kong? Bakal berapa ini urusannya? Tanya Popon. Udah tenang, kita nggak salah, kita nggak ngapa-ngapain, pasti kita nggak diganggu, ucapku. Bah, permisi ya, cucumu cuma main-main di sini, jangan diganggu ya, sambungku. Aku dan Popon masih tetap santai menikmati kopi dan sebatang rokok. Tak kami hiraukan sosok nenek tua itu, yang penting kami tidak melakukan hal yang aneh-aneh di sini, pikirku. Namun tak berapa lama saat kami sedang asik berbicara, tiba-tiba nenek tua itu sudah berada 3 meter di hadapan kami. Sontak, hal itu buat kami jadi gelagapan dan kocar-kacir masuk dalam tenda. Wah, udah gila kalian ya. Tiba-tiba masuk gerubukan, macam abis lihat setan aja, ucap Fauzi. Kami hanya diam tak membalas pertanyaan Fauzi yang berulang kali menanyakan kenapa kami seperti ini. Aku dan Popon tertidur terlungkup sambil menutup kepala kami. Degup jantungku tak beraturan, deru nafasku tak seirama lagi. Rasanya jantung ini mau copot saat melihat sosok nenek tua itu tiba-tiba sudah ada di depan kami. Popon hanya terdiam sama sepertiku. Sedangkan Fauzi, ku dengar masih asik berbincang dengan Amel. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tak peduli lagi. Pikiranku terus traveling memikirkan di mana letak kesalahan kami, sehingga kami terus-terusan diteror. Aku berpikir apa ini semua karena kelakuan Fauzi dan Amel yang tadi. Tapi kenapa cuma aku dan Popon yang diteror? Setelah beberapa lamanya, aku memberanikan diri untuk berbalik badan dan membuka mata. Begitu juga dengan Popon. Saat kami membuka mata, kami berdua terkejut karena kami tiba-tiba sudah berada di luar tenda. Dan tepat di depan kami, sosok nenek tua itu berdiri di hadapan kami berdua. Nenek itu terlihat sangat marah. Dan seketika nenek tua itu mengangkat jarinya dan kemudian menarik tangan Popon. Popon pun meremas tanganku dan menjerit meminta pertolongan. Dengan sigap, aku menarik kembali tangan Popon untuk menahannya agar tidak dibawa oleh nenek tua itu. Nenek tua itu seketika melepas genggamannya dari Popon. Lalu nenek tua itu mengangkat kembali tangannya dan menunjuk ke arah Popon. Lalu ia berkata, "Beraninya kamu di tempatku berkata kotor. Dasar manusia tidak tahu sopan santun," ucap nenek tersebut dengan sangat marah. "Ampun Nek, ampun. Kami minta maaf Nek," ucapku serentak dengan Popon sambil kami memohon kepada sosok nenek tua itu. Tanpa henti kami berkata maaf dan memohon kepada nenek tua itu. Kulihat Popon menangis sesenggukan karena menyesali ucapan kotornya sewaktu di hutan bambu tadi. Terus kami mengulang kata maaf. Tak lama kemudian seperti ada seseorang yang menepuk bahuku. Dan samar-samar terdengar suara Fauzi dan Amel memanggil namaku dan Popon. Lalu aku membuka mata. Ternyata kami sudah ada di dalam tenda. Dan di hadapanku sudah ada Fauzi dan Amel. "Kalian berdua kenapa?" tanya Fauzi dan Amel. Aku dan Popon saling bertatapan
kami hanya diam dan kami tidak memberitahu pada Fauzi dan Amel apa yang telah terjadi pada kami. Kulihat Popon masih shock dengan kejadian tadi. Kulihat bajunya basah karena keringatnya yang bercucuran, begitu juga dengan aku. Si, Mel, sebelumnya maaf nih, ucapku. Iya kenapa Kong? Tanya mereka berdua. Gak apa-apa, aku cuma minta kalian jangan berbuat yang macam-macam dulu ya. Ini keadaannya lagi genting. Kita berbanyak sholawat dan baca-baca ayat Al-Quran kalau mau selamat, tegasku pada Amel dan Fauzi. Akhirnya aku, Amel, Fauzi dan Popon, kami berempat mulai membaca ayat kursi dan ayat-ayat yang lainnya. Tak lama kemudian, kulihat mereka bertiga perlahan satu persatu tertidur. Begitu juga denganku. Perlahan mataku terasa berat. Dan akhirnya aku pun juga tertidur. Namun rasaku baru saja memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara gerangan wanita. Sontak, hal itu membuatku membuka mataku kembali. Lalu kulihat ke arah sampingku, ternyata suara itu berasal dari Amel. Dia dirasuki sesosok makhluk yang feelingku mengatakan sosok ini adalah nenek-nenek tua itu. Terlihat saat Amel menggosok-gosok giginya seperti sedang menyirih. Sontak, aku langsung membangunkan Popon dan Fauzi. Mereka berdua terbangun dan terkejut melihat keadaan Amel yang sudah seperti itu. Amel hanya menggerang dan menggosok-gosok giginya dengan jarinya. Lalu tak lama kemudian, ia memalingkan wajahnya menatap tajam ke arah Fauzi. Amel mengangkat tangannya, seketika melayangkan tangannya dan menampar Fauzi dengan sangat keras. Tak cuma itu, Amel tiba-tiba menyengkik leher Fauzi sehingga Fauzi susah untuk bernafas. Dan terdengar suara Amel mengatakan, "Mati!" Sekuat tenaga, aku dan Popon melepaskan jeratan tangan Amel dari leher Fauzi. Namun tenaga kami berdua tidak mampu untuk melepaskannya. Aku dan Popon kewalahan menghadapi Amel yang kekuatannya hampir setara dengan 10 orang laki-laki dewasa. Aku dan Popon mulai panik. Kulihat wajah Fauzi sudah membiru akibat dicekik Amel. Perlahan ku tarik nafas dalam-dalam, berupaya menenangkan diri. Lalu ku dekati kuping Amel dan ku lantunkan ayat kursi. Alhamdulillah, perlahan Amel melepaskan cekikannya dari leher Fauzi. Fauzi langsung menjauhi Amel dan memegangi lehernya. Tak lama kemudian, suara dari Amel yang mengatakan, "Dasar manusia tidak tahu sopan santun. Kalian pikir kalian ada di mana? Seenaknya kalian mengotori tempat ini dengan perbuatan maksiat kalian," ucap sosok yang berada di tubuh Amel. "Maaf Nek, saya hilaf. Maafin saya Nek. Saya janji gak akan berbuat seperti itu lagi," ucap Fauzi. "Enak saja kalian bilang minta maaf. Setelah apa yang sudah kalian perbuat di sini? Salah satu dari kalian harus ada yang mati. Hahaha," ucap nenek tersebut sambil tertawa kencang. "Aku akan bawa wanita ini sebagai gantinya karena kalian sudah mengotori tempat ini." Sontak, perkataan sosok nenek tua itu membuat kami menangis histeris. Kami betul-betul bingung dan ketakutan menghadapi situasi ini. Tak banyak yang bisa kami perbuat, hanya berpasrah diri dan memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Fauzi menangis sesenggukan sambil mengatakan, "Maaf." Namun sepertinya sosok nenek tua itu tak memperdulikan itu semua.
Sepertinya ia memang berniat untuk membawa Amel. Dan maaf kata, karena saking ketakutannya, doa makan pun juga gue baca. Pikiranku betul-betul buntu, memikirkan nasib Amel. Entah apa yang harus kami bilang ke orang tuanya nanti, kalau sampai betul-betul Amel dibawa oleh nenek tua itu. Namun, di keadaan genting seperti ini, Allah masih menunjukkan kekuasaannya dan perlindungannya kepada kami. Tiba-tiba, terdengar suara seorang lelaki yang memanggil-manggil dari arah luar tenda. Sontak, hal itu membuat kami lega dan buru-buru kami membuka tenda. Dan ternyata betul, ada seorang laki-laki berpenampilan memakai celana kargo, memakai topi, dan sweater sambil menggendong senapan angin di bahu kanannya. Melihat dari penampilannya, orang ini adalah seorang pemburu. Aku langsung menghampiri lelaki tersebut. Bang, saya minta tolong, teman saya kesurupan, ucapku. Kok bisa? Emang apa yang kalian buat di sini? Tak lama kemudian, lelaki tersebut masuk ke dalam tenda dan berbicara kepada sosok yang ada di dalam tubuh Amel. Namun, mereka menggunakan bahasa Batak yang kami tak tahu artinya apa. Namun tiba-tiba, raut wajah lelaki itu berubah seperti marah dan ia menatap sinis ke arah Fauzi. Lalu tak lama kemudian, lelaki itu memegang kepala Amel dan Amel pun kembali sadar. Udah, kalian ikut saya turun. Kalian gak bisa naik lagi. Tapi itu kalau kalian mau. Kalau kalian kekeh mau naik juga silahkan. Resikonya ada di kalian, ucap abang-abang tersebut. Tanpa berpikir panjang, kami langsung packing barang-barang kami dan mengikuti perintah abang-abang tersebut. Kulihat Amel tertunduk lemas. Dia ngerasa badannya sakit semua. Ini teman kalian dipopong aja, badannya masih lemas, ujar abang-abang tersebut sambil menuju Amel. Akhirnya kita udah siap packing, kami pun mulai bergerak turun dengan abang-abang yang kami tak tahu siapa. Dia memimpin jalan turun. Kalian siapin mental, jangan lemah. Di bawah sana ada banyak sosok yang gak suka sama kalian akibat ulah sembrono kalian. Temanmu yang cewek kalau bisa matanya ditutup saja. Mentalnya masih lemah, takutnya malah kesurupan lagi, ucap abang tersebut. Aku segera mengambil sebuah kantung plastik hitam dan kemudian kuikatkan di kepala Amel sampai menutup matanya. Lalu aku dan Fauzi menuntun Amel. Kami terus berjalan. Di sepanjang perjalanan, sesekali dari sudut mataku melihat seperti ada bayangan hitam tinggi di samping kanan kiri kami. Namun, tidak kuhiraukan. Aku hanya fokus pada perjalanan ini. Saat aku sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba abang itu yang memimpin jalan menghentikan langkah kami. Sontak, hal itu menjadi pertanyaan bagiku. Kenapa berhenti bang? Tanyaku. Itu, kalian lihat arah pohon itu ada apaan? Tadi siapa yang udah ngotorin tempat itu? Apa yang kami lihat di depan kami membuat kami menelan ludah. Sesosok pocong berdiri tepat di bawah pohon. Sosoknya sangat menyeramkan. Matanya merah menyala. Sontak, kakiku seketika lemas saat melihatnya. Aku teringat satu hal, bahwa tadi di bawah pohon itu Fauzi dan Amel berbuat mesum di situ. Nah, sekarang ini air kamu bawa ke sana. Kamu bacain sholawat, terus siram ke akar pohon itu. Kamu yang udah ngotorin, sekarang kamu yang bersihin. Itu kalau kamu mau keluar dari sini, ucap abang-abang tersebut sambil menunjuk Fauzi. Tapi bang, belum selesai Fauzi bicara, abang itu langsung memotong omongannya. Gak ada tapi-tapian. Kalau kamu mau keluar dari sini, cuma itu cara satu-satunya.
Awalnya Fauzi hendak menolak saran dari abang itu. Namun karena ini jalan satu-satunya, aku meyakinkan Fauzi untuk melakukan apa yang diperintahkan abang itu. Dan akhirnya Fauzi mau melakukannya. Dengan rasa takut, perlahan ia mendekati pohon tersebut. Tubuhnya gemetar tidak karuan. Keringatnya berkucur deras. Sosok pocong itu memperhatikannya terus-menerus. Namun dengan keyakinan yang kami beri, Fauzi berhasil melakukan apa yang abang itu perintahkan. Akhirnya setelah Fauzi kembali lagi ke tempat di mana kami berdiri, tak lama kemudian sosok pocong itu menghilang secara tiba-tiba. Hanya sekedip mata, sosok pocong itu menghilang tanpa jejak. Setelah pocong itu hilang, kami melanjutkan perjalanan lagi. Di sepanjang perjalanan, kami berkenalan dengan abang-abang tersebut. Kami menanyakan namanya, dan namanya adalah Bang Ali. Ia sedang melakukan pemburuan di hutan seorang diri, dan kebetulan ia melintas di depan tenda kami. Karena ia melihat seperti ada kegaduhan di dalam tenda, dan ia merasa ada yang tidak beres. Ia pun mendatangi tenda kami. Di sepanjang perjalanan, ia memarahi dan menasihati kami. Kalian tuh jadi orang yang sembarangan. Kalian mesti ingat, kalian sedang ada di mana sekarang. Jelas beda di hutan sama di lingkungan tempat kalian tinggal. Lain kali aku minta sama kalian, jangan berbuat seperti ini lagi. Terlebih lagi ini di hutan. Dan kalian mesti ingat, di dunia ini bukan kalian aja yang punya kehidupan. Bukan cuma manusia ciptaan Tuhan. Jaga sikap kalian dimanapun kalian singgah. Untung ada aku. Kalau tidak, entah bagaimana nasib kalian, ucap Bang Ali. Iya bang, kami minta maaf. Terutama saya bang, saya kapok naik gunung lagi, jawab Fauzi. Hahaha, kau ini bikin aku tertawa saja. Hahaha, kau bisa kayak gini itu karena perilakumu sendiri. Seharusnya kamu perbaiki perilakumu, bukannya menyalahkan yang ada di gunung ini. Dimanapun kau berada, kalau perilakumu minus seperti itu, tetap aja gak ada yang suka. Mau hantu, mau jin, mau setan, mau orang hunian, mau manusia, gak akan ada yang suka kalau ngelihat perilakumu yang seperti itu. Sepatutnya ini jadi pembelajaran sama kamu. Jadikan pengalaman. Gak perlu hal seperti ini kau jadikan trauma di hidupmu, ucap Bang Ali dengan sangat bijak dan berwibawa. Kami hanya terdiam mendengar nasihat dari Bang Ali, terutama Fauzi. Dia hanya terdiam dan menyesali perbuatannya. Loh bang, kok kita udah sampai jalur bambu? Kayaknya kami semalam udah jalan jauh banget lah, sampai makan waktu berjam-jam, tanyaku dengan heran. Hahaha, paling kalian cuma diputer-puterin. Makanya lain kali jaga sikap, ucap salam, bukannya malah mengucapkan kata-kata kotor. Terlebih lagi sampai mengotori tempat ini, tegas Bang Ali. Lagi-lagi kami hanya terdiam disekak mat oleh Bang Ali. Kami sadar sepenuhnya ini semua kesalahan kami, dan kami terima kalau kami dimarah-marahin Bang Ali. Walaupun Bang Ali tampangnya seperti orang psikopat dengan ciri khas yang menenteng senapan di pundaknya, namun ia sangat berbaik hati dan sangat memperdulikan keselamatan kami. Tak terasa setelah ngobrol panjang lebar di sepanjang perjalanan, tiba-tiba langkah kami sudah membawa kami ke warung yang tadi kami singgahi. Cuaca sudah mulai membiru. Kulihat jam menunjukkan pukul 5:30. Embun-embun pagi yang melekat di dedaunan dan udara di sini sangat sejuk, diselingi oleh kabut-kabut tipis. Terasa sangat segar. Udara di sini untuk dihirup sangat berbeda sekali dengan di kota tempatku tinggal.
Tak lama kemudian, kami bertemu lagi dengan ibu-ibu pemilik warung. Dan ia terlihat heran melihat kami yang sudah turun lagi. "Loh, kok kalian sudah turun lagi? Bukannya baru naik?" tanya ibu pemilik warung. "Hehehe, iya bu, tiba-tiba di rumah ada urusan mendadak, jadi nggak bisa lama-lama," jawabku. "Oh, pantaslah." Kulihat Bang Ali nyengir-nyengir saat aku menjawab pertanyaan ibu pemilik warung. Karena ialah yang mengetahui alasan kenapa kami baru naik dan harus turun lagi. Karena aku tak ingin kalau Bang Ali mengatakan hal yang sebenarnya kepada ibu pemilik warung itu. Aku segera memesankan kopi dan sarapan untuk Bang Ali. Dan kami berniat mengalihkan topik pembahasan kami. Setelah selesai kita sarapan dan ngopi, kita langsung berpamitan ke Bang Ali dan ibu pemilik warung untuk pulang ke rumah. Bang Ali memperingatkan kami lagi untuk menjaga sikap dan perilaku kami dimanapun kami berada. Dan kami diminta untuk menjadikan semua ini pengalaman dan pembelajaran untuk kami, terutama Fauzi. Setelah berpamitan, kami langsung bergerak menuju sebuah persimpangan untuk menyetop bis jurusan Medan. Ada banyak pengalaman dari kisah ini dan kami jadikan pembelajaran untuk diri kami masing-masing. Betapa pentingnya menjaga perilaku sopan santun kita dimanapun kita berada. Sejak kejadian itu, kami sempat enggan untuk naik lagi ke Gunung Sibayak. Namun di tahun 2015 kita bertiga mencoba untuk naik lagi ke Gunung Sibayak. Dan alhamdulillahnya di pendakian kedua kita di Gunung Sibayak, semuanya berjalan lancar tanpa ada gangguan hal-hal yang berbau mistis dan spiritual. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja cerita pengalaman saya di Gunung Sibayak. Saya harap teman-teman semua bisa ambil sedikit atau banyaknya pembelajaran dari cerita ini. Tetap melakukan hal-hal yang normal dimanapun kita berada, terlebih saat kita berada di gunung. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara ngomongnya juga kurang pas. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.